Halo, selamat sore teman bumi. Halo, Ibu Naomi. Mungkin yang udah join bisa kasih jempol kalau suaranya sudah oke atau belum. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Natasha, co-founder dari Bumi Playscape Integrated Children Platform focusing on early years education through play. Nah, sore hari ini di Bincang-Bincang Bumi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin teman Bumi pernah dengar, tapi mungkin kurang familiar. Tapi tentunya topik ini adalah salah satu yang sangat penting untuk teman bumi ketahui sebagai orang tua. Nah, sore hari ini pembahasannya itu adalah seputar kesehatan dan kelainan kaki pada anak. Mungkin teman bumi sudah pernah dengar nih kayak kaki O, kaki X, atau club feet, atau misalnya flat feet. Mungkin pernah dengar tapi kurang familiar. Itu tuh sebenarnya kelainan kaki apa sih dan bagaimana dampaknya untuk anak. Meskipun mungkin tidak terlalu berbahaya ya, namun kondisi ini harus ditangani sejak dini dan tentunya kalau tidak ditangani nanti bisa mengganggu tumbuh kembang si kecil. Nah, sore hari ini tentunya aku nggak sendirian. Aku akan mengundang seorang dokter bedah ortopedi, Dokter Bagus Pramanta Putra untuk join bincang-bincang bumi sore hari ini dan membahas tentang kesehatan dan kelainan kaki pada anak. Oke, kita undang ya Dokter Bagusnya. Oke. Teman Bumi, kalau selama IG Live ini ada pertanyaan, bisa langsung masuk di komentar pertanyaan. Halo, nah Dokter Bagus sudah join sama kita. Hai, Halo, sore dokter. Thank you for sore your Mbak. time You're untuk welcome. join IG Live kita sore ini. Mungkin sebelum mulai, boleh dong kenalan dikit dengan teman-teman Bumi. Oke, selamat sore semuanya. Uh, my name is Dr. Bagus ya. Boleh panggil Bagus atau Dr. Bagus bebas. Saya berpraktek di Rumah Sakit Mayapada di Lebak Bulus, kemudian di Rumah Sakit St. Carolus Salemba dan Rumah Sakit Adi Aksa di Ceger. Nah, kalau mau boleh datang kalau mau konsul ya, terutama ya kalau disesuaikan aja jamnya. Saya ada praktek Senin sampai Sabtu. Seperti itu. Oke, dan dokter ini memang spesialis ortopedi untuk anak gitu ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya saya spesialis ortopedi, belum subspesialis anak, cuman memang banyak yang menangani kasus anak. Rencana sih tahun depan saya akan sekolah lagi gitu. Oke, all the best buat subspesialisnya dok. Nah, Ya, sore hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan kelainan kaki pada anak ya dok. Mungkin kita bisa mulai dengan penjelasan dari dokter Bagus. Kelainan kaki pada anak itu apa sih dan what are the most common kelainan gitu ya pada anak yang terjadi di kelainan kaki pada anak yang terjadi di Indonesia. ya. Jadi perkembangan tulang anak sendiri itu beraneka ragam ya. Jadi kalau untuk perkembangan kaki sendiri itu dimulai bisa dilihat dari dalam kandungan. Makanya dulu waktu kita ibu-ibu kalau lagi hamil, biasanya kan di screening ya, Hmm, ada screening yang feto maternal tuh. Nah, dari betul. feto maternal itu bukan cuma 4D biasa, dia akan lebih spesifik melihat apakah ada deformities atau kelainan pada limbs atau pada spine atau pada extremities di atas atau di manapun ya. Hmm. Dia akan melihat lebih jelas nih apakah ada deformities. Kalau memang ada, dilihat apakah memang sesuatu yang membahayakan atau tidak. Biasanya sih yang terdeteksi dari awal tuh misalnya ada skoliosis, misalnya ada Hmm. clubfoot ya, kaki pengkor, kemudian ada flatfoot, itu bisa kelihatan tuh, atau DDH ya, dislokasi panggul pada anak. Nah, itu biasanya kelihatan. Nah, itu bisa dilakukan juga prevention misalnya, kalau misalnya pas saat USG sudah kelihatan, biasanya disuruh banyak minum tuh, biar dia Oh, apa cairan tubuhnya banyak. Jadi dia punya rongga untuk space untuk dia bisa move. Kalau dia ternyata sempit, biasanya kan anak ada beberapa sih ya, kayak misalnya risk factor gitu ya, yang menyebabkan apa sih?
kok bisa sih seseorang mengalami suatu deformitas atau kecacatan gitu ya, Ya, atau ya, kelainan bawaan. Biasanya sih memang ada faktor genetik ya. ya. Kemudian juga ada faktor seperti misalnya anak pertama, kemudian Hmm. dia rasio panggul sama kepala babiesnya itu lebih sempit ya. Jadi harusnya kan rasio panggul lebih besar daripada kepala babiesnya ya. Jadi nanti untuk kelahiran dia aman. Dan rongganya pun dia bagus. Ada juga beberapa orang yang pelvisnya itu pelvic size-nya memang lebih sempit. Nah, itu mempunyai resiko Oke, ketika dia harus bayinya itu harus bergerak sehingga dia sempit posisinya. Dia kayak kakinya menekuk-nekuk sendiri gitu loh. Nah, oke, oke. posisi yang menekuk dalam waktu lama dalam kandungan itu biasanya nanti terbawa sampai lahir, jadilah Hmm. sesuatu misalnya clubfoot ya atau kaki pengkor, Hmm. kemudian bisa juga developmental dysplasia of the hip ya. Dysplastic itu Hmm. maksudnya dia kalau hipsnya harusnya kayak mangkuk, dia lurus gitu. Hmm. Atau X atau O atau skoliosis itu bisa. Semua dari dalam Jadi dalam kandungan. kandungan. Dan sorry dok, tadi dokter sempat mention faktor genetik. Ya, Jadi mungkin teman Bumi di sini penasaran kali ya. Let's say anaknya yang pertama terlahir dengan flat feet gitu. ah, Apakah berarti dengan ada faktor genetik itu bisa jadi anak kedua atau ketiganya pun juga mengalami flat feet? Is that what oh you mean by factor genetic yes ya, factor? exactly. Jadi kayak misalnya seseorang itu mempunyai possibilities dia mempunyai kayak hyperlaxity ya. Hyperlaxity itu artinya kelenturan yang berlebihan. Kalau pernah lihat itu ya misalnya ibu-ibu anaknya lebih lentur ya, kayaknya dia jarinya ini bisa menyentuh sini nih, jempolnya. Terus tangannya kalau dilurusin dia bengkok gitu kan. Ya, Terus ya. dia bisa pegang lantai nih dengan dia bungkuk gitu. Atau kakinya kadang-kadang ke depan gitu. Nah, itu bukan satu yang abnormal sebenarnya. It's a variant. Hmm. Ya, it's normal variant of blast. Kita anak itu punya suatu flexibility yang lebih daripada yang lain. Ya. Tapi memang itu ada risknya lebih kayak misalnya dia gampang bengkok kakinya, Hmm. seperti flat foot, skoliosis, kaki X, kaki O, lebih prone ya. Jadi Hmm. bisa Hmm. aja dia ibunya seperti itu, anak satu, anak kedua bisa lagi bisa. Tapi kita tidak bisa Oke. menghitung persentasenya seperti itu. Bisa Jadi dicegah sih. probability-nya nggak bisa tapi bisa dicegah dengan Bisa. pencegahannya gimana tuh dok? Kalau yang dari awal misalnya sudah ada risk gitu ya, Hmm. genetic risk gitu, itu pencegahannya bagaimana untuk supaya kehamilan selanjutnya mungkin lebih rendah resiko kelainan kakinya ini? Oh, kalau misalnya kelainannya memang dari cephalopelvic ya, dia ke rongga bayi itu kan mempunyai Halo? kemungkinan oh lahir nih sebelumnya babynya dia flat feet, terus dia ada skoliosis. Berarti nextnya itu si anak ini disuruh banyak berolahraga yang Hmm. tujuannya untuk menguatkan ototnya. Jadi sebenarnya Hmm. mempunyai flexibility itu nggak apa-apa, tapi kita Hmm. harus nguatin ototnya nih. Yang Oke, fleksibel kan ligamennya, betul. ligamennya yang fleksibel ya, misalnya antara sendi ini sama ini kan ligamen, terus Hmm. antara sendi lutut juga ligamen. Kalau kita Hmm. kuatin muscle-nya, misalnya itu kan secondary apa namanya stabilizer ya. Ya. Primary-nya tuh stabilisatornya itu adalah ligamen, tapi primary-nya yang bisa kita kontrol, kita kuatin nih misalnya otot-otot quadriceps, paha bagian depan, hamstring, paha bagian belakang, tibialis anterior, otot-otot di sekitar tulang kering gitu ya. Kita bisa kuatin. Jadi dengan menguatkan itu, menguatkan ankle, jadi dia tidak terlalu bisa terjadi kaki X atau kaki O atau misalnya I see. sering duduk bersimpuh gitu ya. Pernah Ya, pernah ya. dengar nih yang Pernah, W pernah yang sitting? duduknya W gitu ya? Nah, itu tuh kan pembahasan kayak boleh nggak sih anak gue tuh duduk W gitu kan? Iya, iya. Boleh-boleh Kan aja itu PW sebenarnya. banget dok posisinya. Nah, nah itu kalau Kita juga misalnya seneng duduk gitu. orang tuanya bilang PW, ternyata sebenarnya memang segitu PW-nya buat anak gitu loh. Iya, iya. Jadi memang kayak anak itu kan dia belum punya kekuatan core muscle ya, otot bagian depan perut itu dia nggak punya. Jadi dia akan cenderung jatuhin diri kayak Hmm. plek gitu dengan posisi W. Nah, ternyata penelitian tuh bilang 90% itu tidak berbahaya, tapi 10% bisa Itu bisa. terjadi sesuatu Hmm. yang namanya ini apa namanya? Intowing. Intowing itu kita jalannya jadi ke dalam gitu loh.
kakinya Oke. toe-nya ke dalam. Dia Jalannya begini, kayak bukan lurus masuk. gitu. Dia nggak lurus gini, tapi Oke. toe-nya ke dalam. Nah, ini yang Oh. suka bikin anak tuh jatuh, kesandung. Kurang balance jadinya ya. Ya, betul. Oke. Kayak gitu. Jadi orang cenderung bilang toe itu kaki O, ternyata bukan, beda loh. Oke. Nah, Oke. oke, gitu. By the way, ini rumahku ternyata barusan mati lampu, jadi aku contekan talking points-nya hilang. Oke, Ini harus nggak apa. ngaku dulu nih. Nanti aku ini aja dok ya, apa namanya, bertanya sesuai yang Iya, sesuai dengan topik, tapi mungkin nggak sesuai urutan yang kita kirim karena nggak apa-apa. tiba-tiba internetnya mati. Anyway, Bebas, mau nanya apa aja bebas. pertanyaan Mau konsul juga nggak apa-apa selanjutnya. sebenarnya. Kalau anaknya ada mau dikonsulin. Jadi dok, sekarang itu zaman zaman kita dulu, zaman kita tuh zaman ibunya gitu ya. Itu kan Mm-mm. mungkin yang sering didengar tuh kayak kaki O, kaki X gitu. Nah, saya ingat dulu tuh kayak punya temen yang harus pakai sepatu khusus gitu ke sekolah, mungkin karena ada Mm-mm. kelainan pada kakinya. Tapi di zaman sekarang ini, Dok, apa sih kelainan-kelainan kaki yang paling common gitu amongst anak-anak, terutama anak-anak usia dini kali ya. Karena kan teman Bumi ini mungkin rata-rata anaknya masih di bawah 8 tahun. Oke, jadi sebenarnya kaki X atau kaki O itu bisa dilihat, kita harus benar-benar cek apakah it's a real, kita bilangnya kalau kaki X itu knock knees ya. Knock Knock knees. knees karena dia Gini ya. lututnya ketemu, Oke. tapi tumitnya kebuka. Jadi Hmm. kita nggak bisa lurus gitu loh in one line. Hmm. On the contrary, kalau misalnya dia kaki O, itu artinya bow legs, bowing. Oke. Ya. Dia far away ya. Hmm. Lututnya itu nggak ketemu, dia ada kayak distance-nya kayak satu kepal tangan gitu loh. Kemudian one fist away. Jadi kita mau deketin, cara ceknya sebenarnya gampang ya. Anaknya suruh berdiri lurus gitu. Terus tumitnya suruh deketin, ya. Terus suruh juga lututnya deketin. Kalau dia Oke. antara lutut sama tumitnya lurus ketemu semuanya, artinya itu nggak X nggak O, Jadi ini normal. Walaupun tumit, apa gimana, tumit dideketin, terus mm-mm, lututnya dideketin gitu ya. ya kan Jadi, jadi lurus kan oke. dia. Iya, Kayak iya, gini iya, nih iya, gitu loh. iya, Ini iya, tumit nih, iya, ini lutut. iya. Kalau misalnya dia dideketin bisa lurus kan lurus. Tapi kalau Oke. misalnya ini disuruh deketin, dia kebuka, ini X. Ya. Kalau dia suruh deketin, bisa Ah, kebuka. Nah gini ini, oh nih tuh, ya. gitu. Oke. Nah jadi kalau nggak dites seperti ini, orang akan melihat sesuai dengan apa yang dia mau, subjektif artinya. Ya. Kalau objektif measurementnya seperti itu, Oke. gitu. Jadi kalau memang tidak, ya saat kita periksa, oh ini relatif dan biasanya ada usia-usianya, Oke, biasanya gitu. di usia berapa tuh, Dok, mulai terlihat ada kelainan atau Nah, perbedaan gitu? sejak jalan itu, biasanya orang mulai jalan itu kan sudah mulai kelihatan nih. Ya, Anak jalan sih biasanya berapa sih? Antara 12 sampai 18 bulan kan? betul, betul. Nah, dia mulai jalan itu, dia akan kelihatan apakah kakinya itu true, eh, apa namanya, knock knees, apa true bow legs, atau in towing. Nah, kalau dia sudah usia 2-3 tahun, itu biasanya sih dia akan balik sendiri ya. Oh, itu sebenarnya relatif kelihatan sampai usia 2-3 tahun. Oh, Dia jadi akan balik lagi normal. anak-anak yang baru mulai jalan itu bisa relatif kelihatannya Yes, seperti O gitu. yes. Oh. Jadi itu nggak usah khawatir ibu-ibu ya. Maksudnya orang tua nggak usah khawatir kalau anaknya kayak oh ini kakinya kok agak bengkok ya. Normally, menurut Royal Children's Hospital di Melbourne, itu penelitiannya bilang sampai usia 2-3 tahun, dia akan cenderung seperti O terlihatnya. Jadi nanti setelah Oke. itu dia akan balik sendiri. Oke. Nah, kalau huruf X biasanya dia sampai umur 7 tahun, 8 tahun dia akan balik lagi. Kayak gitu. Nah, yang perlu Oke. dikhawatirkan kalau di luar usia itu dia masih persis. Nah, itu yang mesti kita khawatirkan. Jadi Oke. pesan saya sih satu sebenarnya nih, kalau orang Hmm. atau ibu-ibu atau orang tuanya lagi nih ya, bilang Hmm. itu kayak kok huruf kayak oh sih anaknya gitu, dibedong aja gitu Nah, ya, ini biar lurus. lagi ada yang nanya nih, Dok. Lagi ada Nah, yang nanya nih. Perihal never bedok. Nah, ever itu gimana, Dok? try to straighten your kids leg. Ya, whatever happen. Ya, karena itu memang Oke. genetically itu given by God ya. Itu lurus tuh emang begitu. Jadi kita nggak usah menentang eh, apa namanya law of nature. Sesuaikan aja. Mau bedong boleh, tapi jangan bedong lurus ya.
Cuma buat Iya, anget aja fungsinya. Jadi oke. cuma biar anget, sekadar cuman oke, cuman kita bedong buat anget udah cukup. Tapi bukan untuk lurusin kaki Hmm, fungsinya. Yang jadi kita fungsinya ya khawatirkan untuk nih, hangat bukan kaki ya. Ya, ya. ternyata ada bahayanya loh. Eh, Kalau Bahaya misalnya kita bedong. mau bedong lurus, Oke. bisa terjadi namanya displasia. Karena kita paksa Ah, hipnya untuk lurus nih. ya, Kalau hip itu kan posisinya dia agak ngangkang ya, ya. kebuka gitu. Harusnya begini nih. Ini hip nih, dia harusnya begini. Kalau Hmm. terpaksa lurus, ini mangkoknya. Dia akan keluar di Hmm. sini. Harusnya dia posisinya Hmm. masuk begini, dia kan mangkok sendiri nih. Ini kepala. Dia harus masuk begini nih. Tapi kalau dia dipaksa lurus, dia akan keluar di sini. Dislocated Hmm. atau dysplasia of the hip. Dislocated dysplasia. DDH Dislocated namanya. hip gitu ya. Ya, Wah. gitu. Jadi cukup sebenarnya bedong itu bukan satu hal yang baik ya. Nanti deh kita bahas kalau misalnya kita Bahas ada selanjutnya seminar. soal bedong. Boleh. Nah, terus tuh kalau club fit atau flat fit tuh apa dok? Itu flat fit tuh lagi ngehits banget loh, tapi ternyata banyak juga kejadiannya di pediatric case ya, bukan cuman di Oh ya. kasus mama-mamanya aja ya. Jadi Ya. flat fit tuh apa sih dok sama club fit bedanya? Oke. Club fit itu artinya bentuknya seperti club ya, seperti apa sih? Bentuk stick golf itu loh, club. Ya kan bentuknya Oke, bulat gitu. Nah, ya. ini bentuknya begini, masuk begini, clubbing. Jadi dia jalan masuk begini, dok. Dia kalau club fit itu bentuknya kakinya pengkor. Kakinya nggak bisa napak. Kakinya napaknya pakai bagian luar kaki, pakai punggung kaki. Oh iya 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 iya. Iya begini ya ya. Ini saya sambil lihat. Nah, Oke oke itu oke. bahasa Indonesia kaki pengkor Hmm. gitu. Hmm. Itu yang saya bilang tadi, Mbak Tasya, kalau misalnya dia dalam kandungannya sempit dan kakinya posisinya begini nih, ngilang Ya. gitu, dia terpaksa harus begitu terus. Oke. Nanti lahirnya pun dia nggak bisa dibalikin begini. Nah, Oke. itu perlu dari awal early intervention. Ya, langsung digips dari lahir. Balik Oh. Oh. sempurna kok, dia bisa balik sempurna. Itu club Oke, dan ini foot. digips dari. Ya. Kita bilangnya itu namanya Ponseti serial cast ya. Hmm. Ponseti serial cast, kita udah dapatkan hasil yang bagus, biasanya kita lengthening tendonnya sedikit. Hmm. Panjangin tendonnya, dioperasi kecil gitu, tek. Terus nanti dia pakai alat khusus ya, namanya Dennis Brown bar Hmm. ya. Dennis Brown bar kita pakai itu selama 4 tahun. Nanti pas dia jalan, Hmm. masanya berkurang. Jadi misalnya di Dennis Brown bar-nya setelah operasi di usia 4 bulan itu dia sekitar 23 jam sehari, Hmm. menurun di night time aja. Jadi ada waktu jalan dia bisa jalan biasa pakai Dennis Brown shoes ya, yang agak high. Hmm. Ya Ankle-nya ya ya. tujuannya adalah biar dia tidak mutar ke dalam lagi. Karena yang paling Oke penting adalah oke oke. sebenarnya kita educate parents-nya biar Ya. mau cope sama protokol kita. Oke. Kalau nggak dia angka recurrent-nya tinggi. Oh, jadi bisa kembali lagi ya, Dok, kalau Bisa kalau banget. nggak disiplin parents-nya. Mm-mm. I see. Karena sampai 4 tahun Oke. tuh kita biasanya Hmm. monitor dan dia harus balik ke saya, ke orthopeds. Biasanya itu Hmm. Hmm. setiap 6 bulan lah balik lah kontrol. Gitu. Oke. Itu clubfoot ya. Itu kalau flat foot. Ya, Nah, kalau nah, flat foot. kalau flat foot itu kebalikannya. Jadi dia tuh apa namanya kakinya lurus kayak bebek. Hmm. Flat foot itu kayak dibilangin kita kaki bebek ya. Jalannya tuh dia agak jatuh gini loh. Nah, Hmm. jadi kalau bisa dibandingin itu, kalau misalnya kaki normal itu kalau kita lagi lihat ngecat kaki, kan yang kelihatan tuh kaki bagian depan sama kaki bagian luar sama tumit, Ya. ya kan? Dia kan agak Ya. begitu ya. Nah, Ya. kalau flat foot dia the whole sole itu keceplak, Oh, jadi kencap kayak gitu loh. nggak ada Gak ada arcnya. iya nggak ada arch-nya itu ya. Yes, exactly. Oh. Nah, flat foot ini dia itu bervariasi. Ada yang normal variant, ada yang pathologic, ya. Oke. Kalau normal variant itu ya paling dia pegel-pegel, nggak bisa lari jauh, ya nggak bisa jalan jauh, suka sakit Oke. kakinya, nah kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya yang abnormal variant itu kadang-kadang dia nyeri banget karena saking dia begini banget jatuh, dia sampai dislocated sendinya, kakinya itu. Hmm. Jadi dia akan Hmm. keluar gini dan tulangnya akan menonjol, Itu kayak tumbuh kayak tulang gitu banian loh. gitu. Kalau Keluar banian gitu. bandingan Bukan. Beda itu lagi. di sendi ini jempol. Nah, Oh. ini sendinya sendi kaki agak di midfoot. Kalau banding kan di depan ya, kaki Ya, bagian depan, ya, forefoot. ya, ya. Gitu.
Itu kalau flat foot bisa juga terjadi bunion. Jadi secondary bunionnya gara-gara flat foot gitu. Oke, oke. Tapi gimana caranya orang tua mendeteksi di rumah flat foot ini, Dok? Ya, Apa oke. Jadi apa flat sih foot kayak itu, symptoms awalnya gitu? oke, sebenarnya nggak bersimptom, Mbak. Flat foot itu. Oh, oke. Jadi flat foot itu adalah by chance saja kita lihat anaknya tuh kakinya kok nggak ada lengkungannya ya, karena nggak ada Hmm. arcnya. Nah, which is sebenarnya di usia-usia di bawah 5 tahun normal anak itu flat foot. Semua anak kan flat foot. Kesannya karena tulangnya itu belum terbentuk sempurna. Terus kedua, lemaknya banyak di bawah fat-fatnya itu masih tebel gitu Oke, loh di bawah kaki. oke, Jadi oke. kesannya flat foot semua gitu. Oh, tapi di bawah 5 tahun. Kalau di atas itu seharusnya anaknya Nah, sudah punya arch gitu ya, harusnya sudah punya kakinya. Hmm, oke. gitu. Nah, sekarang kan kita tadi ngebahas soal kelainan kaki ya, Dok. Sekarang mungkin kita mulai ke kesehatan nih. Ya, Pasti teman gue pengen dengar juga. Ini anakku mulai jalan. Sebaiknya pakai sepatu apa ya? Gitu. oke. Kalau untuk sepatu sendiri sih nggak ada yang spesifik seperti apa ya. Cuman kalau untuk baru-baru awal itu sebaiknya sih memang barefoot ya. Dia akan lebih ada sensorik, merasakan sensoriknya itu. Hmm. Untuk dia bisa namanya balance training ya. Dia juga ada pemikiran di sini, oh ini kita tuh kalau nginjak kita bisa ngebalance. Tapi kalau pakai sepatu, sensasinya, sensoriknya di bawah kaki akan dikurangi, gitu kan? Jadi dia akan Oke. merasa, oh pakai sepatu ini ya udah gitu loh. Jadi nggak bisa balancing dia, gitu. So, Jadi semakin kemanapun tipis barefoot awal-awal atau nggak bagus. gimana? Nggak juga barefoot kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya lagi di rumah, barefoot lah. Barefoot. Tapi kalau Oke. di luar taman yang kira-kira menurut orang tuanya bakal banyak apa sesuatu yang bisa bikin cedera, ya Hmm. pakai sepatu aja, nggak apa-apa. Tapi yang tipis Tapi tadi mostly yang kata dokter ya. ya yang tipis Oke. gitu. Oke, jadi sepatu-sepatu hits yang buat anak-anak itu mungkin nanti dulu kali ya, Dok. Pas udah Boleh, jalan bener boleh. gitu. Intinya yang proprioceptifnya baik tuh. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, itu kan tadi pas mulai jalan gitu ya. Terus nanti ketika Mm-mm. dia sudah mantap nih menginjak ke lantai, itu Mm-mm. dokter biasanya saranin nggak apa Oke, sih jenis, maksudnya specifically what kind of shoes gitu yang cocok untuk anak-anak yang memang udah jalan gitu oke. dengan baik. Jadi otomatis kalau saya sih akan melihat per individual ya. Anaknya ini apakah Ya, dia normal, shoes, footnya normal, apakah dia high arching, apakah dia flat foot. Kalau oke. normal shoe, normal foot, actually dia sebenarnya bisa pakai apa aja. Lebih fleksibel deh. Hmm, Pakai yang sepatu yang bagaimanapun dia akan bisa. Tapi kalau buat anak yang flat foot, hmm. sebaiknya dia yang insole-nya lebih tinggi. Medial Oke, anak sole-nya ya. Flatfoot. Ya, Nah, opsinya kalau misalnya nggak punya sepatu, susah mencari sepatu yang seperti itu, bisa pakai insole khusus. oke. Yang Selain diukur sesuai. Ya kayak customize gitu. Nah, ya, tapi ya. kelemahannya adalah biasanya itu hanya bisa dilakukan ketika ukuran sepatunya itu sudah 20 cm ke atas. Ah, Gitu. berarti itu 20 cm ke atas tuh udah 4 tahun ke atas gitu ya? Ya, kurang lebih. Makanya Ya, saya bilang tadi kan sebenarnya ya flat foot udah itu di lebih bawah 5 tahun sebenarnya nggak gede perlu dong. dikoreksi. Dua 5 puluh tahun dua lah ya. puluh cm ke atas mah udah remaja. Saya aja 24,5. Iya kan berarti udah maksudnya udah teenager ke atas dong ya. Kalau untuk Sebenarnya di atas 5 membenerin tahun sih. di atas Seingat saya sih 5 itu tahun. Oke. mulai bisa diukur tuh 20 sentian. Iya 20 senti itu kalau nggak salah iya umur 5 tahun ke atas sudah bisa sih kayaknya Oke. gitu. Nah, ini kebetulan udah ada banyak banget questions. Jadi kayak mungkin aku Banyak ya. masuk ke Q&A ya, Dok ya. Ini so far udah ada Boleh. 8 dan ini kayaknya tim aku masih ngelanjut ngetik mungkin lebih dari 8 nih kayaknya. Soalnya dokter bagusnya harus operasi soon nih guys. Jadi I will try my best to ask questions, oke? Oke. Oke, jadi yang pertama ini dari Ibu Lisana. Dok, anakku sudah bisa jalan sekitar 1 bulan, tapi jalannya masih ngangkang. Normalkah, Dok? Hmm. Sekarang umurnya berapa ya? Nah, mungkin
Nggak Ibu ada ya? Lisana kalau mendengarkan bisa Langsung join. dijawab anaknya umur berapa? Tapi di sini dia nggak Nggak, dia menulis nggak. sih anaknya umur Oke, berapa. jadi kita anggap aja dia sekitar umur antara 12 sampai 18 bulan ya. Ya. Jadi, which is, tadi kan saya udah pernah jelasin Oh, tuh, 15 bulan itu uh, dok tuh 15 dijawab. bulan. Oke. Jadi biasanya uh, anak itu di bawah usia 4 tahun, 5 tahun, dia jalannya masih memang nggak kayak dewasa ya. Hmm. Jalannya masih jalan bayi lah kita bilangnya. Nih, Hmm. nih gitu loh. Nature itu enough di atas 4 tahun. Biasanya baru dia mulai jalannya enak. Nah, jadi kalau jalannya ngangkang, pertama kita cek dulu nih. Kayak kita tadi bahas awal-awal tuh, Mbak. Ini kakinya Ya, true O bukan. ya. Kalau nggak true O ya sebenarnya nggak usah khawatir. Gitu. Kedua, dia mulai jalan itu usia berapa? Kalau misalnya memang usianya di atas 12 bulan, fine-fine aja. Yang kita khawatir kalau dia misalnya early walker. Jadi Hmm. ternyata early walker itu nggak terlalu bagus juga loh. Gitu. When you Kemudian say kedua, early walker tuh umur berapa dok? Early, how early is early? ya biasanya kan normal kan 12-18 bulan kan. Berarti Ya. sebelum itu. 9 bulan, 8 bulan, 10 bulan itu is too fast. Kalau menurut saya sebaiknya di postpone dulu, anaknya jangan kasih jalan dulu. Tunggu aja dulu sampai dia kuat structure-nya. Hmm. Apalagi misalnya si anak ini dia weight-nya over ya. Hmm. Kadang-kadang kan kalau kita bayinya gede kan seneng ya, bangga nih orang tuanya. Hmm. Ternyata nggak semuanya yang over itu baik. Kadang-kadang kalau dia Hmm. lewat batas 50% percentile, Hmm. kalau dia disuruh jalan pada saat itu juga, kadang-kadang itu weight-nya tuh loading-nya di growth plate di lututnya itu berbahaya. Itu namanya penyakitnya Blount disease ya, atau Hmm. tibia vara. Itu yang bisa bikin nanti kakinya oh bener tuh true O. Nah Hmm. itu kita mesti ada intervention. Jadi hati-hati kalau yang mau nyuruh anaknya jalan cepat atau misalnya dia beratnya berlebihan dan ada resiko atau risiko dia misalnya turunan dia kakinya ada yang oh ya, Hmm. ada yang tadi saya bilang itu yang kayak sepertinya lebih lentur sendinya atau jari-jarinya itu hati-hati karena itu Oke. those all were the risk factor for Itu Blount disease. kaki O itu ya. Kaki O itu ya. Oh, oke. Jadi again kembali ke pertanyaannya kalau jalan yang ngangkang ini mungkin dites dulu ya apakah memang Betul, ada resiko dari si kaki O bener banget itu. Mbak. Oke. Nah, nanti kalau misalnya memang ternyata ada bisa langsung ke dokter Bagus ya, Bu. Bisa Tadi ya, dokter Bagus bisa diperiksa. tanyakan nampaknya di Mayapada dan beberapa rumah sakit lainnya. Betul. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Anakku flat feet, apakah ini ada ngaruhnya juga ke sensori dan nafsu makan? Oke, flat feet sama sensori ya. Sensori apa nih? Sensori kaki atau sensori tangan? Tadi Kayaknya bilang ya. harusnya sensori kaki kali ya dok ya, karena Oke. kan kita lagi ngomongin, ya harus mungkin Ya. sensori kaki sih. Oke, kalau dia nanya sensori kaki sih sebenarnya harusnya nggak berhubungan ya. Karena flat foot itu Oke. just a structure ya. Dia Ya. bentuknya di bawah usia 4 tahun kan tadi saya bilang ya. Tulang itu masih belum fully develop dan dia masih banyak tulang rawannya. Ya. Makanya kalau kita ronsen kaki itu orang kan bingung ini kok tulangnya kecil-kecil banget ya. Kok nggak ketemu sih tulangnya nih, aman nggak sih dok? Nah, bagian area yang tidak terlihat dari ronsen itu adalah tulang rawan. Dan itu biasanya kan lembek ya. Tulang rawannya kayak tulang ayam itu loh, yang ujungnya kan lembek-lembek tuh. Ya kan, kalau pernah makan ayam itu. Nah, kalau kita misalnya seperti itu dan ternyata bantalan kakinya itu masih lembut-lembut, nah itu nggak apa-apa. Flat foot itu memang awalnya akan seperti itu gitu, tapi itu tidak berpengaruh sama sensori. Sensori kan syaraf ya, jadi dia akan tetap merasa suatu sensasi, misalnya dia nginjek batu gitu, atau nginjek rumput, dia akan merasakan itu. Nggak mungkin nggak merasakan, bukan berarti flat foot nggak merasakan itu. Gitu. Cuman mungkin yang susah buat dia adalah kalau flat footnya bukan sesuatu yang fisiologis ya. Fisiologis itu misalnya dia normal akan balik sendiri nantinya. Tapi kalau dia persisten, nah itu yang kita harus lakukan early intervention. Misalnya, kok dia benar-benar ada simptomatik ya, kayak sakit nih kakinya, terus dia jatuh mulu, atau dia nggak bisa berdiri dengan flat footnya, dicek apakah ada sindromik yang lain menyertai. Apakah dia ada yang namanya cerebral palsy kah? Apakah dia ada sindrom Down syndrome dan sebagainya. Bisa penyerta. Oh, jadi
flat feet ini ketika ada sindrom lainnya maybe more serious than just a flat feet gitu ya dok ya? Exactly, ya. Bukan Ada namanya lebih dari physiologic kelainan sama. kaki gitu ya? Betul, betul sekali. Oke, Nggak hanya sekedar flat foot aja, tapi dia ya, bisa sindromik yang lain. Neurogenic namanya. neurogenic, oke. Bentuk tulangnya sudah berubah kalau itu. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya nih aku mau ambil dari temennya Dria sama Arla juga nih mamanya. Hai Cika. Halo, Oke, Mama. thank you nih udah nanya. Pertanyaannya, hai dok, anak saya usia 13 bulan. Apakah normal saat sedang belajar jalan dan tiba-tiba duduknya menjadi lebih sering W, juga punggungnya melenting saat duduk? Oke. Melenting itu maksudnya gimana ya? Melenting. Eh, Ini kali ya. Tuh, kan nggak mungkin begini, bungkuk, ini kan. bungkuk atau lawannya bungkuk ya? Gini, kayak Mama Cika mungkin bisa hyperextended ya? masukin di komen melentingnya gimana? Oke, kita bahas ininya dulu kali ya. Bahas yang Double apa apa namanya? kaki W. Kaki W Kaki W. ya. Jalan 13 Pas lagi bulan. belajar jalan. Sebenarnya range jalannya sih udah normal ya, Mama Cika. Umur 13 bulan itu range normal. Terus kemudian, nah posisi W ini, nah seperti kita bahas tadi, merupakan posisi the most comfortable position for the babies ya. Nah itu biasanya when we need to worry itu ketika dia tidak bisa posisi lain selain W. Oke. Kalau dia bisa posisi kaki lurus atau dia bisa crossing legs itu nggak apa-apa sebenarnya. One way to fix that is to put your child on the cross legs dan suruh dia berenang, latihan berenang. Berenang Cross legs. itu akan memperkuat ototnya, Oke. ya, dan akan membuat dia lebih banyak fleksibilitinya untuk bisa posisi lain selain itu. Dia kuat ototnya, dia mungkin ototnya udah kuat nih, kalau berenang kan perlu pakai otot perut ya. Dia akan Betul. cenderung nggak terlalu sering untuk duduk jeblok langsung posisi W gitu. Jadi dia akan kayak dia strong enough to do position. Misalnya dia bisa Kaki cross legs, dia lurus. bisa Ya. lurus dan Oke, cross sebagainya. legs. Ya, ya, ya. Gitu. Oke. Thank you dokter jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Tunggu. Oke, kalau misalnya ketahuan flat foot-nya itu sudah kategori teenagers, is it too late untuk diterapi atau pengobatan, dok? Teenagernya umur berapa dulu ya? Misalnya kalau udah di atas 12 tahun, nah tergantung dari gejalanya. Lagi-lagi kan flat foot tuh ada yang namanya mild, moderate, severe, atau yang neurogenic ya. Kita bedakan tuh antara yang fleksibel sama yang stiff ya. Kalau yang fleksibel itu regardless of the age ya, masih bisa koreksi ya. Dengan pakai kita selalu regardless of the age. Pakai insole dulu deh. Kalau dia caranya mengetahui apakah dia fleksibel atau enggak, suruh dia tiptoe. Dia tiptoe, kelihatan nggak ada arc di kakinya. Biasanya orang tiptoe dia langsung ada arc-nya. Tapi kalau dia tetap flat, berarti itu udah fix, harus ada intervensi. Tapi kalau dia masih bisa arcing, pakailah dengan insole dulu gitu. Kalau emang udah nggak bisa dengan insole, baru kita intervensi tindakan bedah gitu. Jadi kalau misalnya tadi pas tiptoe nggak ada arc, itu berarti tindakan bedah gitu ya? Kalau pas itu nggak ada arc, nah bisa dinilai dimulai dengan itu dulu, insole dulu. Terus perkuat dulu ototnya. Biasanya karena satu lagi penyebabnya orang flat foot adalah kita bilangnya PTTI ya, posterior tibial tendon insufficiency. Artinya dia otot belakang kakinya lemah. Cara ngelatihnya suruh latihan jinjit. Gitu. Biar kuat aja otot kakinya dia. Latihan jinjit. Oke. Menarik nih, dok. Saya kira latihan jinjit tuh supaya, kan saya main tenis ya, jadi kadang tuh emang suka latihan jinjit biar nggak kram betis. Oh ternyata nih bisa juga ya untuk membantu
kekuatan ototnya. supaya That's flat what. fitnya lebih bagus. Oke. Betul. Aduh, saya ternyata udah kayak ini nih anak murid. Dengerin saya. Nanti kan jadi guru anaknya, Iya, jadi nanti gurunya jadi mengamati Aron. anak-anak pas lagi jalan gitu ya. Iya. Oke. Nanti habisnya semua Terus diliatin nih. nanti semua saya bikinin cetakan itu. Nah, tunggu. Ini kok ada yang ada yang cerita katanya anak pertamanya punya 4 anak, anak pertama kedua diagnosa rickets, ada yang terus ada anaknya juga yang kaki X, tapi alhamdulillah anak ketiga normal. Oke. Ternyata Oke. mungkin bisa juga ya. Oke, pertanyaan Kita selanjutnya. coba saya kasih tahu rickets sedikit ya. Rickets Iya. itu kalau dulu waktu SD kita dikasih rakitis namanya bahasanya. Rakitis itu kekurangan vitamin D. Ya. Kalau ricketsnya itu merupakan ada 3 jenis rickets soalnya. Ada yang rickets yang vitamin D deficiency, ada yang memang paratiroid ya, deficiency, atau renal osteodystrophic. Masalahnya di ginjal. Ya. Rickets Kalau memang itu apa masalahnya sih, Dok? Sorry, Dok. Rickets itu apa sih? rakitis bahasa Indonesianya, dia itu biasanya kelainan bengkok, kakinya bisa bentuk X, bisa bentuk O karena dia kekurangan vitamin D. Jadi kakinya itu bisa insufficient strength terhadap load-nya. Jadi dia bisa bentuknya X, bentuk O gitu. Nah, itu salah satu cara ngoreksinya adalah koreksi vitamin D-nya. Tapi biasanya kalau udah terjadi deformitas yang berat, udah bentuknya O berat gitu, nggak cukup dengan minum vitamin D aja, harus ada intervensi operasi. Tapi kalau dia misalnya masih ringan, masih tumbuh, biasanya kita kasih vitamin D sama pakai alat bantu. Namanya itu KAFO, knee ankle foot orthosis. Gitu. Ini when you say masih bertumbuh, ini tuh umur berapa, Dok? Ya. Kan misalnya kita curiga ini kenapa ya gitu. Terus ternyata rickets itu yang masih bisa dibenerin tanpa operasi itu tuh di umur berapa? Sebenarnya tergantung dari deformitasnya, tingkat keparahannya. Kalau misalnya dia memang udah parah banget, di usia berapapun harus operasi biasanya. Nah, operasinya bisa operasi koreksi tulang atau guided growth ya. Kita pasang sesuatu di lempeng pertumbuhannya, tergantung dari deformitasnya. Kemudian kalau misalnya dia usianya, nah usia tumbuh itu kan ada namanya usia tumbuh growth spurt ya kita bilangnya, growth spurt 1, growth spurt 2. Kalau anak wanita, anak cewek, biasanya itu growth spurtnya cuma sekali pada saat dia menstruasi. Ya, tumbuh secondary seksualnya itu udah mulai tumbuh, ya udah mulai ada berkeringat, mulai tumbuh bulu. Menstruasi itulah tumbuhnya. 1 kali itu aja. Tapi kalau anak laki-laki, dia 2 kali. Di akil balik, dia berubah suara, ya, sudah mulai berkeringat dan sudah mulai tumbuh bulu gitu. Sama nanti pada saat dia SMA, usia-usia sekitar 16-17, dia tumbuh sekali lagi. Itu jadi growth spurt 2 kali. Itu, Dok. Bukan puber, cuman growth spurt aja. Sorry, growth spurt. Oke. Ya. Kalau pubernya sekali aja. Itu puber kedua ada ya, Dok ya? Puber kedua ya. Nanti udah tua itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Aku udah di-remind sama tim. Bu, 5 menit lagi dokter udah selesai. Oke, one last question. Ya. Dari Ibu Saidah Anissa. Dok, anakku usia 3 tahun setiap jalan suka jatuh dan hampir setiap hari, padahal tidak kesandung. Oke. Itu mungkin tadi kita bilang itu namanya impowing ya. Kalau misalnya dia suka jatuh, misalnya itu ke posisi kakinya dia towards inside ya. Jadi gampang keserimpet sendiri. Nah, karena dia jalannya gini nih. Jalannya gini. Gini. Jadi kan sandung sendiri, tuk gitu loh. Sedangkan kalau kita jalan kalau udah dewasa kan jalannya keluar ya biasanya. Bentuk kakinya kan jalannya desain untuk keluar kan. Nah, kalau dia ke jalan gini itu memang tidak sesuai dengan mekanik gate mekanik gitu. Jadi gate cycle-nya terganggu dia. Harusnya ya apa namanya? Ada yang stop duluan, dia kesandung kakinya dulu, ujungnya dulu. Gitu. Karena memang mekaniknya nggak normal. Gitu. Kayak gitu berarti harus segera treatment gitu ya, Dok? Ya mungkin nanti bisa dilakukan
pemeriksaan dulu, dicek. Mungkin apakah in-towing-nya ini hanya di masalah di panggulnya, atau ada juga di tulang keringnya, atau kan bisa di kaki juga. Kan in-towing itu 3 problemnya. Ya. Hips, shin, sama di foot. Jadi tiga-tiganya bisa diperiksa apakah salah satunya, ataukah tiga-tiganya, ataukah ada 2 gitu. Gitu. Oke. Wah, Dok, ini a very insightful 45 minutes ngobrol sama Dokter Bagus. Thank you so much for your Sama-sama. precious time. Ini udah Thank you for inviting me. berbagi ilmu dengan teman Bumi, dan kayaknya next nih kita ada special ya, Dokter dari Bumi ya. Nanti Apa kita tuh? ada ya. Pokoknya ada sesuatu yang bisa Boleh. ketemu Dokter Bagus langsung nih kayaknya nih. Boleh dong, boleh Di dong. Bumi nanti. Oke, but thank you for your time and semoga lancar semua prakteknya, ngambil subspesialisnya. Amin. Dan mungkin ada pesan-pesan penutupan, Dok, untuk teman-teman Bumi yang sedang nonton dan mungkin ada concern juga nih tentang kelainan kaki pada anaknya. Oke, jadi pesan saya sih sebenarnya satu aja buat orang tua di sana, regardless dia sudah punya anak berapa ya, every children is different, ya. Not everyone is the same, ya. Jadi kita tidak harus menyamakan anak kita dan tidak harus comparing anak kita dengan yang lain. Biasanya tuh masih terbawa orang zaman dulu nih, kok mau balapan duluan bisa jalan misalnya, balapan duluan bisa baca misalnya. Because again, every child is different, just follow the rule of nature. Jangan dirudong kakinya, jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Terus percayalah bahwa sebenarnya orang tua itu yang paling berperan dengan perkembangan bayinya. Bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan tantenya. Jadi be true to yourself, gain knowledge as much as you can. Kalau misalnya ragu, come to doctor, ya, not come to bone setter. Gitu aja. Oke, siap. Thank you, Oke. Dokter. Oke, Thank you so much bye-bye. for inviting me. Thank you. See you next Salam buat time. Bria. Bye-bye. Thank you. Salam buat Arla juga. Ya.